Penurunan permintaan ini kan belum mencapai puncak ya. Kita baru awal-awal ya, karena pada akhir tahun ini ekonomi masih oke gitu ya, tapi tahun depan kan semua orang meramalkan resesi akan terjadi. Artinya apa? Kalau resesi terjadi kan daya beli di negara-negara partner kita untuk tadi tekstil, untuk garmen, untuk sepatu kan akan lebih menurun ya. Sehingga nanti penurunan pemerintahan itu akan lebih dibutuhkan lebih tinggi pada tahun 2023 ya. Oleh karena itu penurunan permintaan pasti kan responnya itu kan kita harus melakukan efisiensi ya, efisiensi biaya dan sebagainya. Nah, di antaranya itu kemudian adalah pengurangan tenaga kerja itu. Sehingga itulah yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di kita itu. Oleh karena itu memang harus dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan itu, diantaranya tadi ya, kalau sudah dihantam resesi dunia, kemudian dihantam lagi produk impor yang murah dari negara lain kan lebih susah ya industri kita. Nah, kemudian itu dari sisi kita harus mempertahankan permintaan ya. Permintaan itu berarti daya beli masyarakat harus di dipertahankan supaya tetap bisa menciptakan permintaan. Dan yang kedua, kalau permintaan turun, maka pada sisi lain ya biaya produksi harus diturunkan. Ya, biaya produksi itu bisa berupa pajak, bisa berupa perbankan, ya suku bunga dan sebagainya. Nah, restrukturisasi perbankan tentu sebagai salah satu upaya untuk itu, tetapi yang penting itu restrukturisasi jangan hanya bunganya ya, tapi pokoknya gitu. Sebab kalau bunga itu di restructure kan itu toh masih akan menjadi beban juga pada masa berikutnya. Dan hutang pokoknya juga belum turun. Oleh karena itu ini saya kira penting untuk dilakukan ya, walaupun kita paham bahwa selama di negara lain meningkatkan suku bunga, biasanya Bank Indonesia akan ikut meningkatkan. Dan siapa yang terkena? Yang terkena adalah pengusaha yang punya utang gitu. Ini yang saya kira dari jalan keluarnya. Iwan, tanggapannya Pak Iwan atas apa yang disampaikan oleh Pak Fitra, apalagi terkait dengan perlunya adanya insentif dan juga adanya losing in competitiveness, Pak Iwan. Ya, saya kira untuk memperbaiki competitiveness itu kan tidak cepat ya. Sedangkan sekarang itu memang memerlukan tindakan cepat untuk jangka pendek. Untuk bisa meningkatkan kompetitivitas itu, pertama memang di dalam negeri sendiri harus kompetitif di antara pelaku-pelaku. Kalau pelaku-pelakunya itu kemudian cenderung uh, market structure-nya itu tidak sehat, ya artinya ada sejumlah kecil pelaku ya. Nah, mereka cenderung menjadi inefisien ya. Oleh karena itu competitiveness di dalam negeri itu yang harus dibangun dulu ya. Dalam pengertian kita pernah punya konsep yang namanya pelindungan kepada import substitution gitu ya. Sebenarnya kan untuk garment, untuk tekstil itu kan industri-industri yang seharusnya kita punya keunggulan kompetitif ya. Karena apa? Karena memang itu padat padat karya ya, yang dengan sendirinya karena padat karya Indonesia masih terkenal dengan jumlah tenaga kerja yang padat, mestinya ini memiliki competitiveness. Oleh karena itu competitiveness itu dibangun dengan cara meningkatkan competition, fair competition di dalam negeri supaya di antara mereka bersaing. Kalau bersaing itu kan pasti kan berproduksi pada tingkat efisiensi yang tinggi ya, sehingga dengan demikian nanti ketika dia masuk ke global itu dia sudah cukup kuat gitu. Nah, hanya masalahnya ini kan kita bicara jangka pendek ya. Kalau jangka panjang saya kira sudah jadi jangka pendek. Kalau enggak nanti kan dampaknya kepada tadi itu PHK dan sebagainya. Pada jangka panjang saya kira kita harus membuka pasar supaya lebih kompetitif, saya kira itu seharusnya seperti itu. Baik, Pak Iwan, tapi sebetulnya apa yang harus dilakukan begitu ya Pak agar bisa mendorong competitiveness di dalam negeri, khususnya untuk pengusaha-pengusaha ini?
Ya, kalau menurut dalam negeri kan memperbanyak pelaku ya, semakin banyak pelaku maka semakin banyak terjadi persaingan di sana, kemudian juga lokal kontennya itu ditingkatkan gitu ya, sehingga dia tidak tergantung dari impor ya. Kalau dia tergantung dari impor ya seperti sekarang ketika dolar naik kan jadi kelimpungan juga ya. Kalau bahan bakunya impor, jadi kalau ekspornya kan oke-oke aja. Kalau ketika dolar naik, sebenarnya ekspornya harusnya menjadi peluang gitu. Masalahnya kan kebetulan dolar naik, tapi di luar negeri lagi resesi kan itu. Ini saya kira kita memahami bahwa ada kekurangan efisienan itu sumbernya kan panjang ya itu ya. Itu sejarahnya panjang, jadi industri-industri yang terlalu diproteksi dan kurang